kita renungkan bahwa kita memiliki Yesus, Sang Penyelamat. Dia Tuhan yang hidup dan yang bangkit. Dia yang telah wafat di kayu salib dan bangkit untuk kita, menyelamatkan kita semua. Kita serahkan hidup kita, sakit penyakit kita, segala persoalan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Selamat pagi berkat dalem. Kita pagi ini kembali menghadap Tuhan untuk bersyukur melalui perayaan Ekaristi ini. Kita yakin Tuhan akan menganugerahkan rahmat kepada kita. Hari ini kita akan merenungkan mengenai kuasa Tuhan. Dialah kebangkitan dan kehidupan. Dan dari kepercayaan ini tumbuh harapan dan kesembuhan, kehidupan dan keselamatan kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan, agar iman kita akan Tuhan yang bangkit, yang hidup kembali, yang menjadi penyelamat kita, sungguh makin menjadi keyakinan kita yang dalam. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, harapan dan kesembuhan, kematian dan kehidupan, itu adalah tema-tema dari bacaan Injil hari ini. Kisah seorang anak kecil yang mati lalu dihidupkan, membingkai kisah seorang wanita dengan penyakit pendarahan yang tak tersembuhkan, sudah 12 tahun lamanya. Dan dalam Injil yang lain bahkan dikatakan sudah berobat kemana-mana, namun penyakitnya bukannya makin tambah baik, melainkan makin memburuk. Wanita ini berpenyakitan dengan tidak tersembuhkan. Ayah dari anak itu yang adalah kepala rumah ibadat, dia menginginkan anaknya bisa hidup kembali. Demikian juga wanita yang sakit pendarahan ini, dia pun menginginkan agar menjadi sembuh. Dan mereka datang kepada Yesus dengan penuh kepercayaan. Kepala rumah ibadat ini datang menyembah kepada Yesus dan memohon supaya Yesus ini menghidupkan anaknya. Demikian juga wanita itu datang kepada Yesus, menerobos dari belakang, lalu hanya ingin menjamah jumbai jubahnya. Dia berkata dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian mereka memiliki iman kepercayaan begitu dalam kepada Yesus. Datang, menyembah, menerobos dari belakang dan ingin menjamah jumbai jubahnya. Dan Yesus tahu iman yang mereka miliki. Dan dengan penuh kuasa, Yesus menyembuhkan mereka. Yesus merasa bahwa iman yang mereka miliki ini cukup untuk mendapatkan kesembuhan dan untuk menghidupkan anak yang mati ini. Maka kepada wanita yang sakit pendarahan itu Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Dan ketika datang di rumah, kepala rumah ibadat di mana anak itu sudah mati, Yesus berkata, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh Yesus punya kuasa atas sakit penyakit dan kematian sekalipun. Kematian bagi Yesus hanya sekedar seperti tidur. Kalau toh orang itu mati, ia dapat hidup kembali untuk selama-lamanya. Karena bagi kita tidak ada Allah bagi orang mati. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Saudara-saudara yang terkasih, kisah
dihidupkannya si anak dan disembuhkannya si wanita ini mengajak kita untuk melihat gambaran yang lebih besar lagi mengenai siapa Yesus itu. Dia bukan hanya penyembuh, bukan hanya menghidupkan orang yang mati, tetapi dia sendiri menjadi kebangkitan dan kehidupan. Dia sendiri menjadi penyelamat bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, pewartaan Injil hari ini mengajak kita supaya kita tidak hanya percaya kepada Yesus sebagai Sang Penyembuh dan pembuat mukjizat, melainkan percaya kepadanya sebagai kebangkitan dan kehidupan dan juga sebagai penyelamat kita. Kita harus mengaku seperti ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, Yesus adalah Tuhan. Karena dari kepercayaan ini tumbuh harapan dan kesembuhan, kebangkitan dan keselamatan untuk kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak, kita renungkan bahwa kita memiliki Yesus, Sang Penyelamat. Dia Tuhan yang hidup dan yang bangkit. Dia yang telah wafat di kayu salib dan bangkit untuk kita, menyelamatkan kita semua. Kita serahkan hidup kita, sakit penyakit kita, segala persoalan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.